Di tengah hiruk-pikuk Jakarta Pusat, di antara gedung-gedung tinggi dan jalanan yang tak pernah sepi, berdiri sebuah rumah makan Padang yang sangat terkenal. Rumah makan itu selalu dipenuhi pelanggan, dari karyawan kantoran yang ingin makan siang, cepat, hingga supir ojek online yang datang mengambil pesanan. Rendangnya dikenal empuk dan gurih, sambalnya pedas menggigit, dan pelayanannya pun cepat. Tak peduli siang atau malam, rumah makan itu selalu ramai. Namun, di balik kesuksesannya, ada satu aturan yang tidak tertulis, tetapi wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Di belakang dapur, ada sebuah ruangan kecil dengan pintu kayu tua yang selalu terkunci rapat. Tidak ada yang tahu apa isi ruangan itu. Tak ada yang berani bertanya. Bahkan sekadar menyentuh pintunya pun dilarang keras. Kalian cukup bekerja dan jangan macam-macam, begitu kata Pak Indra, pemilik rumah makan itu. Para pegawai lama sudah terbiasa dengan larangan ini. Mereka lebih memilih tutup mulut dan fokus pada pekerjaan mereka. Tapi, bagi mereka yang baru pertama kali bekerja, di sana, rasa penasaran selalu menghantui. Apa sebenarnya yang disembunyikan di balik pintu itu? Dan mengapa Pak Indra begitu ketat menjaga rahasia ini? Malam-malam di rumah makan seringkali terasa aneh. Beberapa karyawan pernah mendengar suara-suara dari dalam ruangan yang terkunci itu. Suara langkah kaki, bisikan lirih, bahkan sesekali terdengar suara perempuan menangis pelan. Namun, tak ada yang berani membahasnya. Mereka semua tahu ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri. Malam itu, langit Jakarta Pusat gelap pekat, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang berpendar di trotoar basah setelah hujan gerimis sore tadi. Di salah satu sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, seorang gadis berdiri memandangi sebuah rumah makan Padang dengan papan nama sederhana. Rumah Makan Pak Indra, begitu tertulis di atas pintu masuknya. Gadis itu bernama Mirna, seorang perantau dari Sumatera Barat. Wajahnya masih menyiratkan kepolosan seorang gadis desa yang baru pertama kali merasakan kerasnya kehidupan ibu kota. Sudah sebulan ia berada di Jakarta, dan semakin hari beban hidup semakin menekan. Tabungan yang dibawanya dari kampung halaman nyaris habis. Biaya kos yang kian menipis dan perut yang sering kosong membuatnya semakin putus asa. Siang tadi, saat berjalan melewati gang kecil, matanya menangkap sebuah pengumuman di depan rumah makan ini. Dicari karyawan, ia ragu sejenak, tapi pikirannya terus berputar, ia butuh pekerjaan. Tidak ada pilihan lain. Mirna menarik napas dalam, lalu mendorong pintu kaca rumah makan itu dengan tangan sedikit gemetar. Aroma rendang yang kuat langsung menyergap hidungnya, membangkitkan rasa lapar yang sudah berhari-hari ia tahan. Seorang pria paruh baya berdiri di balik meja kasir, mengenakan kemeja coklat tua yang terlihat lusuh tetapi bersih. Pak Indra, pemilik rumah makan itu. Pak Indra tersenyum ramah. Namun, ada sesuatu di matanya yang terasa berbeda. Senyumnya hangat, tapi sorot matanya dingin dan tajam. Seolah-olah ia bisa melihat jauh ke dalam diri seseorang. "Kamu mau melamar kerja?" tanyanya dengan suara tenang, tapi ada ketegasan di dalamnya. Mirna mengangguk cepat. "Iya Pak, saya bisa bekerja keras. Tolong beri saya kesempatan." Pak Indra memandangi Mirna dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil. "Kamu pernah kerja di rumah makan sebelumnya?" Mirna menggeleng. "Belum Pak, tapi saya bisa belajar cepat." Pak Indra mengangguk perlahan. "Baiklah, mulai besok kamu bisa bekerja. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat baik-baik." Ia sedikit mendekat dan menatap Mirna dengan tajam. "Jangan pernah mendekati ruangan di belakang dapur. Jangan bertanya, jangan menyentuhnya, jangan melanggar aturan." Dada Mirna terasa berdebar, tapi ia hanya mengangguk. Keesokan harinya, Mirna mulai bekerja. Itsen diperkenalkan pada 3 karyawan lain. Iwan, pria berusia 30-an yang bertugas sebagai koki utama. Ia terlihat santai dan sering bercanda, tetapi matanya menyimpan sesuatu, seperti ketakutan yang terselubung. Budi, pria berkacamata yang bertanggung, jawab sebagai kasir dan pelayan. Iwan orang yang serius dan jarang bicara, tetapi selalu memperhatikan keadaan di rumah makan dengan seksama. Rini, satu-satunya pelayan perempuan selain Mirna. Ia lebih ramah dibandingkan 2 rekannya yang lain, tetapi sering terlihat gelisah
tanpa alasan yang jelas. Mereka menyambut Myrna dengan cukup baik, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sejak awal, mereka memperingatkan Myrna dengan kalimat yang hampir sama dengan Pak Indra. "Apapun yang terjadi, jangan pernah menyentuh ruangan di belakang dapur," kata Iwan dengan suara pelan saat mereka sedang istirahat. Myrna mengangguk, tapi hatinya bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang mereka sembunyikan? Malam itu, ketika pelanggan terakhir pergi dan mereka mulai membersihkan rumah makan, Myrna merasakan sesuatu. Ada suara seperti langkah kaki, padahal semua orang ada di sini. Dengan perasaan tidak nyaman, ia melirik ke arah dapur. Ruangan belakang itu terlihat biasa saja. Tapi kenapa semua orang begitu ketakutan? Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, cepat atau lambat, ia akan menemukan jawabannya. Setelah malam pertama yang melelahkan di kos, Myrna bangun dengan tubuh yang masih terasa pegal. Namun, ia tidak bisa membiarkan rasa lelah menguasainya. Pagi itu, ia kembali ke rumah makan Pak Indra, berusaha menyesuaikan diri dengan pekerjaan barunya. Saat tiba, rumah makan masih sepi. Iwan dan Budi sudah ada di dapur menyiapkan bumbu dan lauk pauk untuk hari itu. Rini sedang mengatur meja, memastikan semuanya siap sebelum pelanggan pertama datang. Pak Indra menatap Myrna sekilas lalu, mengangguk. "Datang lebih pagi, bagus. Itu tanda kau ingin bekerja dengan serius." Myrna tersenyum tipis. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa diandalkan. Hari-harinya mulai berjalan dengan pola yang sama. Pagi, ia membantu di dapur, belajar menyusun piring, mengambil pesanan, dan menghafal menu. Saat siang, rumah makan akan penuh, dan Myrna harus bergerak cepat melayani pelanggan yang datang tanpa henti. Malam hari, ia pulang dalam keadaan letih, hanya untuk mengulanginya lagi keesokan harinya. Namun, semakin lama ia bekerja, semakin ia merasa ada sesuatu yang janggal. Setiap kali ia melewati dapur, ruangan kecil di belakang sana selalu menarik perhatiannya. Tak ada yang pernah berbicara banyak tentang ruangan itu, kecuali satu hal, larangan keras untuk mendekatinya. Suatu malam, saat rumah makan hampir tutup, Myrna sedang membereskan piring kotor di dapur. Iwan dan Budi masih sibuk mengemasi bahan makanan, sementara Rini duduk di meja kasir, mencatat hasil penjualan hari itu. Saat Myrna melangkah ke belakang untuk membuang sampah, ia kembali merasakan sensasi aneh itu. Ruangan kecil itu tetap tertutup, tetapi kali ini ia mendengar sesuatu, seperti suara bisikan yang hampir tak terdengar. Ia berhenti, menajamkan telinga. Tidak ada siapapun di sana. Mungkin itu hanya suara angin, pikirnya, meskipun ia tahu bahwa rumah makan ini tidak memiliki jendela atau celah yang memungkinkan angin masuk dari belakang. Saat ia kembali ke dapur, Rini memperhatikannya dengan tatapan penuh selidik. "Ada apa?" tanyanya. Myrna ragu sejenak sebelum menjawab. "Tadi, aku merasa seperti mendengar sesuatu dari ruangan belakang." Rini membeku sesaat, lalu tertawa kecil, tetapi ada kegugupan di matanya. "Ah, mungkin cuma suara dari luar." Namun, Iwan yang sedang mengelap tangannya dengan kain tiba-tiba menatapnya serius. "Dengar Myrna, jangan terlalu penasaran soal ruangan itu." Budi, yang sejak tadi diam, ikut menimpali. "Kalau kau ingin bertahan kerja di sini, lebih baik anggap saja ruangan itu tidak ada." Nada suaranya datar, tetapi Myrna bisa merasakan peringatan di balik kata-katanya. Myrna menelan ludah. "Aku cuma penasaran, apa yang ada di dalamnya?" Tak ada yang langsung menjawab. Sunyi sesaat sebelum akhirnya Rini berkata pelan, "Pokoknya jangan pernah mendekat." Percakapan itu berakhir begitu saja, tetapi bagi Myrna, rasa penasaran itu semakin besar. Malam itu, saat ia pulang ke kos, pikirannya terus dipenuhi oleh ruangan kecil di belakang dapur. Ia berusaha mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa tidak ada gunanya mencari tahu. Hari-hari berlalu, dan Myrna mulai terbiasa dengan ritme pekerjaannya di rumah makan. Namun, rasa penasaran itu masih menggelayut di benaknya, terutama sejak malam ketika ia mendengar suara aneh dari ruangan kecil di belakang dapur. Awalnya, ia berusaha mengabaikan perasaannya. Tapi, semakin ia mencoba melupakan, semakin jelas keanehan
yang terjadi di rumah makan ini. Suatu malam, ketika rumah makan mulai sepi dan Myrna sedang membersihkan meja terakhir, suara itu datang lagi. Kali ini, lebih jelas, langkah kaki pelan, seolah ada seseorang berjalan di dalam ruangan kecil itu. Myrna menghentikan gerakannya. Ia menoleh ke arah dapur, memastikan bahwa Iwan dan Budi masih ada di sana. Benar, mereka sedang membereskan peralatan, suara mereka terdengar samar-samar. Lalu, dari balik pintu ruangan terlarang itu, terdengar suara bisikan lirih. Myrna membeku, bisikan, itu tidak jelas, seperti suara angin yang berhembus pelan. Tetapi, ada sesuatu yang terasa, ganjil. Bulu kuduknya berdiri, lalu suara tangisan perempuan terdengar. Pelan, patah-patah, Myrna merasa dadanya sesak. Ia melangkah mundur tanpa sadar, hampir menjatuhkan kain yang digenggamnya. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh bahunya. Myrna tersentak, hampir berteriak, tetapi begitu ia menoleh, ia melihat Rini berdiri di belakangnya dengan ekspresi datar. "Kau dengar sesuatu lagi, ya?" Suara Rini terdengar pelan, nyaris berbisik. Myrna mengangguk perlahan. Tadi, suara tangisan. Rini menghela napas, lalu tanpa berkata apa-apa, ia menarik tangan Myrna menjauh dari ruangan itu. Malam itu, Myrna tidak bisa tidur. Keesokan harinya, seorang pelanggan tetap datang. Seorang wanita berkebaya merah. Myrna belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dari cara Iwan dan Budi menundukkan kepala ketika wanita itu masuk, ia tahu bahwa pelanggan ini bukan orang sembarangan. Wanita itu berjalan anggun menuju meja yang selalu kosong di pojok ruangan. Myrna memperhatikan dari balik meja kasir. Ada sesuatu yang aneh pada wanita itu. Kulitnya pucat, matanya tajam, dan bibirnya yang merah menyeringai tipis. Siapa dia? Bisiknya pada Rini yang berdiri di sebelahnya. Rini tampak ragu, lebih berisik. "Jangan banyak tanya, dia pelanggan lama. Tapi aku tidak pernah melihatnya." Rini hanya menatapnya tajam, memberi isyarat agar Myrna tidak melanjutkan pembicaraan. Wanita berkebaya merah itu tidak memesan apapun. Ia hanya duduk di sana, tersenyum tipis sambil memainkan jari-jarinya di atas meja. Lalu, sebelum pergi, ia menatap Myrna. Tatapannya dalam, dingin. Dan dalam, Myrna merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah sensasi seperti ditarik ke dalam kegelapan. Tubuhnya terasa berat, dan dadanya seperti dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Saat ia tersadar, wanita itu sudah pergi. Malam. Setelah rumah makan tutup, Myrna duduk bersama Iwan dan Budi di dapur. "Kenapa kau ingin tahu tentang ruangan itu?" tanya Iwan tiba-tiba. Myrna terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi tahu itu tidak akan ada gunanya. "Aku hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres," jawabnya jujur. Iwan dan Budi saling berpandangan. Akhirnya Budi berbicara. Suaranya rendah, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. "Kami sudah lama bekerja di sini. Sejak awal kami diberitahu untuk tidak bertanya. Tapi itu tidak berarti kami tidak mengalami apapun." Myrna menatapnya dengan penuh perhatian. Iwan melanjutkan, "Kadang, saat kami lembur, kami mendengar suara langkah kaki di dapur, padahal tidak ada siapa-siapa." Budi mengangguk. "Pernah suatu malam, aku mendengar suara orang tertawa. Awalnya kukira Iwan atau Rini, tapi saat aku keluar dapur, aku melihat mereka semua ada di depan, dan suara tawa itu masih terdengar." Myrna menelan ludah. "Dan wanita berkebaya merah itu?" tanyanya pelan. Iwan terdiam sejenak sebelum menjawab. "Dia sudah lama menjadi pelanggan tetap, bahkan sebelum aku dan Budi mulai bekerja di sini." Myrna terdiam. Myrna terbangun dengan napas tersengal. Lagi, dadanya naik turun, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi itu terus menghantuinya, semakin nyata, semakin menyesakkan. Wanita berkebaya merah yang awalnya hanya duduk diam di pojok rumah makan, kini bergerak mendekat. Langkah-langkahnya tak bersuara, tapi terasa bergema di kepalanya. Semakin dekat, semakin jelas wajah itu terlihat. Pucat, kosong, mata tanpa bola mata.
yang seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Ia menoleh ke jendela, kamar kontrakannya yang sempit. Jakarta masih terjaga, suara klakson bersaut-sautan. Lampu-lampu kendaraan menciptakan bayangan yang menari di dinding. Tetapi semua itu tidak cukup untuk mengusir perasaan aneh yang terus mengikutinya. Di rumah makan, suasana pun semakin berat. Setiap malam Jumat, udara seolah lebih pengap, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Pelanggan yang biasanya ramai berkurang drastis. Iwan dan Budi, yang biasanya suka bercanda, menjadi lebih pendiam. Bahkan Rini yang selalu ceria kini, lebih sering menunduk, menghindari tatapan Mirna. Ia memperhatikan satu hal yang semakin mencurigakannya. Pak Indra selalu menghilang ke ruangan belakang setiap malam Jumat. Tidak ada seorang pun yang bertanya, seolah mereka semua tahu tapi memilih berpura-pura buta. Namun malam ini Mirna tak lagi hanya mengamati, ia ingin tahu, harus tahu. Saat jam kerja hampir selesai, ia berpura-pura membersihkan meja paling belakang, memastikan semua orang sibuk dengan tugas masing-masing. Dari sudut matanya, ia melihat Pak Indra keluar dari dapur, membawa sesuatu yang terbungkus, kain hitam. Langkahnya cepat, seakan ingin memastikan tidak ada yang melihat. Mirna menahan napas, ia bergerak perlahan, mendekat ke dapur, bersembunyi di balik lemari penyimpanan bumbu. Dari celah sempit, ia melihat Pak Indra berdiri di depan pintu ruangan kecil itu. Jari-jarinya gemetar saat memasukkan kunci. Ketika pintu terbuka, sekilas Mirna melihat sesuatu di dalam, sebuah ruangan gelap dengan dinding penuh coretan merah yang samar. Ada bau aneh menyeruak keluar, perpaduan antara dupa dan sesuatu yang lebih menusuk. Bau anyir yang sama seperti dalam mimpinya, pintu menutup pelan dan Mirna menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak mengeluarkan suara. Malam itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Angin malam Jakarta yang biasanya hangat kini seperti membawa dingin yang merayap ke tulang. Langit hitam tanpa bintang seperti menyimpan sesuatu yang enggan terungkap. Mirna berdiri di seberang rumah makan, jantungnya berdegup kencang. Ia sudah pulang tadi. Sudah melangkah menjauh dari rumah makan, tapi pikirannya tidak bisa tenang. Mimpi-mimpi buruk, tatapan kosong wanita berkebaya merah, suara-suara aneh di malam-malam sebelumnya, semuanya menuntunnya kembali ke tempat ini. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah dengan hati-hati ke samping rumah makan, menuju pintu belakang yang biasa digunakan karyawan. Setiap langkah terasa berat, seakan ada yang berbisik di telinganya agar berbalik dan pergi. Tapi rasa penasaran telah tumbuh menjadi obsesi. Pintu belakang tidak terkunci. Mirna mendorongnya perlahan, memastikan tidak ada suara. Rumah makan sudah gelap, hanya cahaya dari lampu jalan yang menerobos masuk melalui celah jendela. Aroma bumbu, masakan yang biasa memenuhi udara kini tergantikan oleh bau lain. Bau dupa yang bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat, lebih anyir. Ia menahan napas saat melangkah menuju dapur. Ruangan kecil di belakang, tempat yang selama ini menjadi misteri kini mengeluarkan cahaya redup. Nyala api kecil berkelip-kelip di balik celah pintu. Dari dalam, terdengar suara lirih, gumaman dalam bahasa yang tidak dikenalnya, bergema seperti berasal dari lebih dari satu suara. Mirna berdiri terpaku. Ia tahu ini bukan saat yang tepat untuk mundur. Ia harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia mendekat. Lantai dingin terasa menusuk kakinya yang telanjang. Entah sejak kapan ia melepas sandalnya di luar tadi. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mencoba menangkap lebih jelas suara dari dalam. Detak jantungnya semakin sangat. Suara-suara itu bukan sekadar gumaman biasa. Ada nada mendayu, seperti seseorang yang merintih. Bukan kesakitan, tapi seperti merayu. Lalu tiba-tiba suara itu berhenti. Keheningan yang mendadak membuat bulu kuduk Mirna berdiri. Saat itulah pintu ruangan terbuka sedikit, tanpa suara. Celah, itu hanya cukup untuk melihat sebagian dalamnya. Cahaya remang-remang menari di dinding yang penuh coretan merah. Di tengah ruangan, Pak Indra duduk bersila, punggungnya menghadap pintu. Di depannya, sesajen tertata rapi, kembang 7 rupa, mangkuk kecil berisi cairan hitam, dan sepotong kain merah yang tergeletak di atas nampan perak. Mirna hendak mundur, tapi matanya menangkap sesuatu. Di sudut ruangan,
di balik asap dupa yang menebal, ada sosok lain. Wanita berkebaya merah, ia berdiri diam, kepala sedikit menunduk. Wajahnya tersembunyi di balik rambut panjang yang jatuh berantakan. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi Myrna bisa merasakan sesuatu darinya, sesuatu yang hidup, sesuatu yang sadar. Dan kemudian, perlahan, wanita itu mengangkat wajahnya. Seperti dalam mimpi-mimpi buruknya, Myrna ingin berteriak, ingin berlari. Tapi, tubuhnya membeku di tempat. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lain terdengar dari dalam ruangan. Suara yang berat, dingin, dan menggema di dalam kepalanya. Kau akhirnya datang. Ruangan itu dipenuhi oleh bau dupa yang semakin menyengat, bercampur dengan sesuatu yang lebih pekat, lebih anyir. Myrna menahan napas, jantungnya berdegup kencang saat matanya menelusuri seisi ruangan yang kini terlihat jelas melalui celah pintu yang terbuka. Di tengah ruangan ada sebuah meja kayu tua yang tampak sudah lama digunakan. Permukaannya penuh dengan simbol-simbol aneh yang terukir dalam goresan kasar. Di atas meja, sesajen tertata rapi, bunga 7 rupa yang sudah mulai layu, mangkuk berisi cairan hitam yang mengeluarkan aroma busuk, serta potongan kain merah yang tampak seperti telah dicelupkan ke dalam darah kental. Tapi, yang paling mengerikan adalah dinding-dinding ruangan. Gambar-gambar besar terpampang di sana, dilukis dengan sesuatu yang warnanya sudah menghitam kecoklatan. Myrna tahu persis apa itu. Bukan cat, bukan tinta, darah. Ada sosok-sosok yang tergambar di dinding itu. Siluet manusia yang tampak memuja sesuatu di tengah lingkaran api, wajah-wajah tanpa mata yang menangis darah, serta bayangan seorang wanita berkebaya merah yang berdiri di antara mereka. Wajahnya tampak buram, tetapi kehadirannya begitu mendominasi. Myrna ingin berbalik, ingin lari sejauh mungkin dari tempat ini, tapi tubuhnya seakan terpaku, dan saat itulah sebuah suara berat dan dalam terdengar dari belakangnya. Kau seharusnya tidak ada di sini, Myrna. Myrna membeku. Ia menoleh perlahan. Pak Indra berdiri di ambang pintu yang kini terbuka lebih lebar. Mata pria itu bukan lagi mata seorang pemilik rumah makan yang ramah. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang kosong tetapi juga penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kau tidak seharusnya melihat ini. Lanjutnya, suaranya tenang tetapi dingin. Seperti seseorang yang sudah terbiasa berbicara dengan kematian. Myrna menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. Apa ini, Pak? Pak Indra tidak langsung menjawab. Ia melangkah masuk, membiarkan pintu tertutup perlahan di belakangnya. Lalu ia menatap meja kayu tua itu, seakan sedang melihat sesuatu yang sangat berarti baginya. Ini adalah alasan rumah makan ini selalu ramai, katanya akhirnya. Suaranya terdengar hampir seperti bisikan. Alasan mengapa dari sekian banyak warung makan di Jakarta, hanya tempat ini yang tak pernah sepi pelanggan. Alasan mengapa orang-orang terus datang, meskipun tanpa sadar, mereka merasakan sesuatu yang menahan mereka untuk pergi. Myrna merasakan, bulu kuduknya berdiri, pesugihan, bisiknya. Pak Indra tersenyum kecil, tetapi senyuman itu tidak membawa ketenangan. Lebih dari itu, katanya. Ini adalah perjanjian. Perjanjian dengan sesuatu yang lebih tua dari yang bisa kau bayangkan. Myrna mundur selangkah. Ia bisa merasakan udara di ruangan ini semakin dingin, seakan ada sesuatu yang ikut mendengarkan percakapan mereka. Setiap kesuksesan ada harganya, lanjut Pak Indra. Dan aku telah membayar harganya dengan lebih dari sekadar doa dan usaha. Ada sesuatu yang menjaga tempat ini, memastikan orang-orang datang dan uang terus mengalir. Tetapi itu membutuhkan pengorbanan. Myrna menggigit bibirnya. Pengorbanan apa? Pak Indra tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sesajen di atas meja, lalu melirik gambar wanita berkebaya merah di dinding. Dan kau, katanya pelan, sudah menjadi bagian dari siklus ini, Myrna. Myrna merasakan tubuhnya melemas. Napasnya mulai pendek, hampir tersengal. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Pak Indra mendekat, tatapannya tajam. Tapi kau sudah masuk ke dalamnya. Kau sudah melihat ini semua. Kau pikir kau bisa keluar begitu saja? Myrna ingin berlari,
ingin kabur kemana saja, sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi kakinya terasa seakan tertanam ke lantai. Di sudut ruangan, bayangan wanita berkebaya merah tampak bergerak sedikit, seakan mendekat, seakan menunggu. "Sudah terlambat, Mirna," bisik Pak Indra. "Kau tidak akan bisa keluar begitu saja, tidak tanpa meninggalkan sesuatu di sini, sesuatu yang berharga." Langkah kaki berat bergema di dalam ruangan yang sempit, terdengar lambat namun pasti. Mirna tidak berani menoleh. Tubuhnya sudah cukup kaku tanpa harus melihat siapa atau apa yang sedang mendekat dari balik kegelapan. Lalu suara itu datang, tawa, pelan, mengerikan, merayap di udara seperti racun yang tidak terlihat. Bukan tawa manusia biasa. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam cara suara itu bergetar, mengisi setiap celah ruangan dengan sesuatu yang dingin dan menjijikkan. Seolah berasal dari seseorang yang terlalu lama terperangkap dalam kegelapan. Seseorang yang sudah lupa bagaimana rasanya menjadi manusia. Mirna menutup matanya erat. Nafasnya tersengal. Tubuhnya bergetar. Lalu, ia merasakannya. Sentuhan dingin, licin. Jari-jari panjang dan kurus. Menyusuri perlahan tengkuknya. Mencengkeram bahunya seperti cakar yang hendak meremukkan tulangnya. Mirna tersentak. Ia berusaha bergerak, berusaha lari, tetapi tubuhnya seperti tidak lagi miliknya. Napasnya pendek, seolah udara di ruangan ini telah menghilang. Di hadapannya, Pak Indra hanya berdiri diam, matanya kosong, namun bibirnya tersenyum. Seolah menikmati ketakutan Mirna. Dengan sisa tenaga yang tersisa, Mirna meronta. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia memaksa tubuhnya bergerak. Kakinya terseret ke belakang, tangannya mencari pegangan, mencari apapun yang bisa menolongnya keluar dari kegelapan ini. Tapi sebelum ia bisa mencapai pintu, sesuatu muncul. Sosok itu. Wanita berkebaya merah. Wajahnya masih kabur, seakan diselimuti. Bayangan yang terus bergerak tetapi mata itu kosong, hitam pekat. Dan dari dalamnya, sesuatu seperti meronta, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Mirna tidak bisa menjerit. Ia ingin, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Wanita itu mengangkat satu tangan. Gerakannya lambat, anggun, namun mematikan. Cahaya redup di ruangan itu berkedip. Suasana rumah makan Padang itu tetap seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Suara dentingan sendok dan garpu beradu dengan piring memenuhi udara, bercampur dengan obrolan dan tawa ringan. Aroma gulai, rendang, dan dendeng balado menyeruak dari dapur, menggugah selera siapapun yang masuk. Dari luar, tempat ini tampak seperti rumah makan pada umumnya, hangat, ramai, dan mengundang. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Iwan berdiri di dekat meja kasir, matanya sesekali melirik ke arah dapur. Perasaan tidak nyaman terus menggelayut dalam pikirannya sejak tadi pagi. Ada sesuatu yang terasa salah, meskipun ia tidak tahu pasti apa itu. Lalu, saat ia memandang kursi kayu di sudut dapur, sesuatu di dalam dirinya bergetar. Kursi itu kosong. Biasanya, Mirna akan duduk di sana setiap pagi sebelum mulai bekerja. Ia akan menghela napas panjang sebelum menyingsingkan lengan bajunya dan mulai menyapu lantai atau mencuci piring. Tapi hari ini, kursi itu hanya diam di sana, kosong, seakan menunggu seseorang untuk mengisinya. Budi berjalan masuk ke dapur, mengambil nampan berisi pesanan. Tangannya sedikit gemetar saat meraih gelas berisi es teh. Ia merasa tidak enak sejak semalam. Ketika ia dan Iwan pulang, Mirna masih ada di rumah makan. Ia bilang ingin membereskan beberapa hal sebelum menyusul mereka. Tapi pagi ini, ia tidak ada. Tak ada seorang pun yang berani bertanya. Pak Indra, seperti biasa, berdiri di depan rumah, makan dengan senyum ramahnya, menyambut pelanggan yang datang. Tatapan matanya tenang, bahkan terlalu tenang. Seolah tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia tertawa kecil saat berbincang dengan pelanggan tetap, sesekali menepuk bahu mereka dengan akrab. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, di balik matanya ada sesuatu yang dingin, sesuatu yang dalam dan gelap. Iwan menelan ludah.
Ia ingin bertanya kepada Pak Indra tentang Mirna, tapi kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokannya. Ia hanya bisa melihat kursi kosong itu dari kejauhan. Mirna mungkin belum datang, bisik Budi, suaranya pelan, seolah takut didengar sesuatu yang tidak kasat mata. Iwan hanya mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu Mirna tidak akan datang. Di luar, matahari bersinar terang. Jalanan Jakarta tetap hiruk-pikuk seperti biasa. Kota ini tidak pernah tidur. Kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi di dalam rumah makan ini, di balik suara pelanggan yang bercengkrama dan aroma masakan yang menggoda, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang mendekam di sudut-sudut gelap ruangan. Menunggu, dan kursi kosong itu tetap ada di sana. Menunggu siapa yang akan duduk berikutnya.